Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdhatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la turfa' wa min du'ain la tusma'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan sahibul majlis Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Sofiandi Adnan Kiha LC nggih. Ingat yang adik-adik, ngetes adik-adik doang nggih. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula para pengurus Majelis Al-Nahdlatul Watan, Kakanda Al-Ustaz Darmawan Kiha SPD SPDI, Kakanda Al-Ustaz Samsuddin Syar'i Kiha SPD. Yang tiang hormati, tiang muliakan Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin dan hadirat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiang pelunggu oleh kalimat niki teicanin paice sangat cin agung, sangat cin mulia Bapak Ibu nggih. Yakni nikmat sehat, nikmat sempat. Nikilah dua model nikmat sak paling karang terlupa isi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki adalah nikmatul maqbun, nikmat yang sering sekali dilupakan. Dari kasratin ni'amillah, sekian banyak nikmat-nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling kerang tiang pelungguh lupa, paling kerang tiang pelungguh ingkari adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Okay? Alhamdulillah, yang patut juga kita syukuri adalah hadir dan sehatnya sahibul majlis Kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Sofiandi Adnan Kiha LC. Dengan sehatnya beliau, maka manfaat, berkah, hikmat kepada dusun dasan tiang pelungguh niki mengalir terus. Okay? Alhamdulillah, lakon yang dulunya hanya ngaji di masjid saja ibu-ibu nih, layak hanya ngaji di majelis. Begitu pulangnya beliau terasa sekali berkahnya di lakon bil khusus di Sepit dan di Lombok ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki patut tiang pelungguh syukuri. Karena kehadiran beliau Bapak Ibu niki adalah nikmat yang sangat besar. Okay? Nikmat yang sangat besar. Majelis di masjid aktif, majelis di majelis tiang pelungguh niki pun sangat-sangat aktif. Okay? Ada tahfiz mungkin, ada majelis mingguan, bahkan mungkin niki setelah beliau menetap seakan fi hadza, beliau niki tiap hari nggih mungkin subuh, maghrib selalu membina tiang pelungguh menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya tentunya tak lupa pula tiang pelungguh melayangkan selawat serta salam kunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat beliaulah kemudian curahan rahmatan lil alamin, tidak hanya rahmatan fil laqan,
Tidak hanya rahmatan fis sepit, tapi rahmatan lil alamin. Nggih. Islam tiang kulungguh niki bau tiang kulungguh wikan dimanapun tiang pungguh berada. Nggih. Niki kesyukuran yang amat sangat besar. Kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimani wa iyyakumullah, bahwasanya kehadiran tiang kulungguh di tempat niki tahu taka niki patutlah juga disyukuri. Okay? Niki pertanda, niki alamatun min alamati ridullah wa hikmatillah. Ridullah wa hikmatullah. Niki termasuk alamat, tanda, ciri tiang kulungguh niki memiliki mendapatkan ridhonya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Niki juga sekaligus menjadi tanda bahwa tiang kulungguh niki menjadi insanun hayyun, insan yang hidup hatinya. Okay? Ada dua tipikal manusia, dua model manusia di atas bumi niki Bapak Ibu. Marabasan al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab syair beliau yang sangat masyhur, Diwan Syafi'i. Beliau bahasa bahwa manusia niki ada dua macam bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Okay? Yang pertama adalah manusia yang hayyun hakikiyun wa mautun majaziyun. Manusia yang hakikatnya niki hidup. Okay? Meskipun sebenarnya dia sudah meninggal dunia. Jadi ninggalnya niki majazi, tapi beliau hakikatnya niki masih hidup. Yang kedua adalah mautun hakikiyun wa hayyun majaziyun. Orang yang hidupnya niki majazi, yang sebenarnya dia sudah meninggal dunia. Nggih, niki Bapak. Di mana tiang kulungguh, apakah termasuk sak pertama atau sak kedua? Nggih. Apakah hidup tiang kulungguh niki adalah hidup yang hakiki atau majazi? Apakah tiang kulungguh niki menurut pandangan Imam Syafi'i adalah termasuk orang yang hidup tapi mati, atau orang yang mati tapi hidup? Okay? Napi salah satu tanda, napi salah satu cara tiang kulungguh bau ikan, bahwa tiang kulungguh niki apakah hidup atau telah meninggal dunia sebenarnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyampaikan dalam gubahan syair beliau bahwa barang siapa yang meninggalkan majelis ilmu, maka sebenarnya orang nikilah yang telah disebut sebagai orang yang telah meninggal dunia. Jadi indikasi tanda bahwa tiang kulungguh niki masih hidup atau tidak adalah manakala tiang kulungguh memiliki mahabbah kepada majelis-majelis mulia, majelis-majelis pengajian. Manfatahul majlis waqtasaba bihi, basan Al-Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa yang meninggalkan majelis padahal dia niki mampu untuk menghadirinya, fakabbir alaihi, maka bertakbirlah kepadanya, limautihi, karena sungguhnya orang niki sudah meninggal dunia. Nggih. Niki banyak atau tidak niki ibu-ibu? Banyak nggih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semuanya lah. Memiliki sempat, memiliki sehat, tapi tidak memiliki mahabbah kepada majelis-majelis mulia. Nggih. Alhamdulillah tiang kulungguh di Sepit, di Pondok Pesantren Al-Amin ada pengajian, kulungguh hadir. Bau si tiang tanda niki masalah nggih. Jamaah-jamaah niki saking seringnya tiang kulungguh niki berjumpa, bertemu, sudah sangat-sangat akrab niki nggih. Ieu dong ruwen perasa niki Sepit nike, ibu-ibu bapak-bapaknya lokon juga nike nggih. Alhamdulillah niki artinya kulungguh selain memiliki mahabbah juga termasuk orang memiliki mulazamah kepada majelis pengajian. Nikilah yang sangat berat nggih. Mulazamah fil ilmi wal alim wa ahli ilmi. Tiang kulungguh niki memiliki kecintaan dan kesetiaan
Pelungguh niki kalau ibaratnya pengikut zaman Nabi Musa niki dikelompokkan menjadi golongan Hawariyun. Nggih. Pengikut-pengikut yang setia. Istilah anak muda sekarang followers. Nggih. Tahu posting, tahu milu. Nggih. Lokon tahu posting, lokon tahu milu. Nggih. Alhamdulillah. Nikilah salah satu tanda bahwa hati tiang pelungguh niki masih hidup. Berarti hidupnya ibu-ibu, bapak-bapak niki adalah hidup yang hakiki. Nggih, hidup yang hakiki. Kalaupun pelungguh nanti meninggal dunia, maka meninggal dunia niki insyaallah meninggalnya adalah hanya majazi saja. Marbasan al-ustaz guru kita tadi menyampaikan bahwa kalau pelungguh rajin hadir mengaji bapak-bapak, ibu-ibu, maka ketika pelungguh ada halangan, sakit dan lain sebagainya, maka insyaallah pahala dari keuzuran tiang pelungguh niki akan tetap mengalir kepada tiang pelungguh. Ulama mengatakan Bapak Ibu bahwasanya salah satu keutamaan fadilah tiang pelungguh mencintai dan terus menghadiri majelis ilmu adalah bahwa tiang pelungguh niki potensi atau kemungkinan diterima amalnya niki lebih besar Bapak Ibu. Okay? Lebih besar peluang pelungguh ibadahnya niki akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pelungguh masih genem ngaji. Nggih. Buat salah-salah pelungguh, cara pelungguh sembahyang sekedik nggih. Cara-cara entan pelungguh beribadah. Karena pelungguh niki adalah orang-orang yang suka mengaji. Dengan sak genem ngaji, sak salah sekecil niki tahapusan isi sida Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya adalah ya seperti orang belajar bapak-bapak, ibu-ibu. Lamun kanak kocek baru berajah lampak ibu-ibu nggih, atau berajah bersepeda. Lamun terik pelungguh salaan atau justru tersenyum. Tersenyum nggih. Ndak dia salaan karena masih belajar. Betul lah, tak benar ibu-ibu? Betul nggih? Karena beliau masih belajar, anak niki masih belajar. Lagu lamun wa toa pun teriknya. Ini saya sumpah separuh niki bapak-bapak nggih. Melingin bahasa niki nggih. Tapi karena masih kecil, justru jatuhnya niki, justru kesalahannya niki senyum di sini nggih. Yang sili bahkan karena kocek niki senyum deh. Karena kocek. Nikilah ibarat umpama dari orang yang mengaji Bapak Ibu. Pelungguh kelak di hari kiamat, misalnya dihisab pelungguh amal ibadahnya. Ada yang kurang, oh ternyata rukuknya kurang nepang. Nah, misalnya. Oh ternyata i'tidalnya kurang, tumak ninahnya terlalu cepat. Tapi bahasa Allah Subhanahu wa taala, oh dengan niki diampunkan saja. Kenapa? Karena masih berajah. Bebuktin masih berajah. Genem datang pengajian. Lalu sekali seminggu pengajian. Daka. Nggih, daripada tidak sama sekali. Masih berajah soal niki. Nggih, masih berajah. Lagu lamun datang pengajian berarti anggap diri sampun pinter bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Kelak ketika di hari kiamat akan dihisab. Kurang sholatnya, kurang zakatnya, kurang nepeng puasanya. Tapi darah sebabnya terhapus. Kembali salah niki dia berajah. Kembali dia berajah. Buktinya tidak pernah hadir di majelis pengajian. Nggih? Hadirnya pun di majelis pengajian dari ngeritik doang misal. Nggih? Marahan salah ngeritik. Ini bengkeh toa niki misal nggih ibu-ibu. Niki. Nikilah jadi sebab, nikilah fadilah, keutamaan tiang pelungguh. Alhamdulillah bahwa hadir di tempat ini adalah kemuliaan, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada tiang pelungguh. Okay? Makanya ulama mengatakan dalam syair yang lain, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Dengan seahli ilmu niki Bapak Ibu, ahli ilmu, para ustaz, para tuan guru, para masyayikh, mereka adalah orang-orang yang tetap hidup khalidun selama-lamanya ba'da mautihim, meskipun mereka telah meninggal dunia. Sila pelungguh saksian dan cerminkan bersama
bagaimana Maulana Syekh Al-Maghfurullah Tuan Guru Al-Hajj Zainuddin Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau meskipun telah meninggal Bapak Ibu, tapi hizib beliau dibaca di mana-mana. Nggih? Bilang malam Senin berizib. Nyangker-nyangker di toilet tengah Bapak Ibu. Speed berizib. Musholla atau pondok pesantren berizib, lokon berizib, kondok berizib. Ribut dengan berizib. Betul atau benar Bapak Ibu? Kenyataan nggih, hizib saja yang dibaca, angkat dibaca asal lain. Banyak bacaan-bacaan yang lain nggih. Hizib ini artinya Nabi manfaat dari keilmuan kewalian Maulana Syekh itu terus terasa meskipun beliau telah meninggal dunia. Nggih. Baca hizib di mana-mana, Masya Allah, tabarakallah. Nggih. Pelungguh baca hizib, dengan membaca hizib niki hilang kegalauan pelungguh. Nggih. Malam Rabu yang sampun lewat hiziban di Motok Belai. Nggih. Kebanyakan yang hadir niki juga ibu-ibu. Oh bapak anja. Wallahu taala bisawab. Ibu-ibu yang hadir, yang saksikan ibu-ibu niki baca hizib niki sangat menghayati. Nggih. Sampai Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala. Masya Allah nggih. Jadi sambil sangat-sangat menikmati, lupa ada beban di rumahnya hilang karena saking nikmat dan hikmatnya membaca hizib. Hutang yang banyak niki insya Allah lunas lamun tebaya, nggih. Tidak terpikirkan lagi. Niki Bapak Ibu, sambil dibaca mereka juga membawa biji jarinya, anak-anaknya hadir membaca hizib. Hizib niki dibaca berkat karomah kewalian Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah. Dan beliau adalah salah satu tokoh, nggih, tokoh agama, tokoh masyarakat tidak hanya di Lombok niki, tapi juga di seluruh antero alam niki Bapak Ibu. Nggih. Kewalian beliau niki napi salah satu kunci, salah satu sebab beliau sampai seperti niki. Niki yang salah satu hal yang perlu Tiang Pelungguh juga kutip, ambil dan pelajari. Bahwa beliau niki Bapak Ibu, kenapa beliau sampai sekarang niki mengalir, hizib beliau dibaca di mana-mana niki. Salah satu sebabnya adalah beliau memiliki tingkat keikhlasan yang luar biasa. Nggih. Ikhlas beliau luar biasa. Nggih. Lamun de ikhlas Maulana Syekh ragu, Tiang juga ragu secara pribadi hizib niki akan tersebar sedemikian pesat dan masifnya. Nggih. Baca hizib niki Bapak Ibu sudah menjadi qiraatul ma'lum. Pada marak Quran, pelungguh baca hizib dengan baca hizib tu lokon. Perungguh rengah-rengah sekecek tahun lanjutan. Betul atau benar? Karena sudah hafal hizib niki dari kecil, Masya Allah. Sudah maklum bacaan-bacaan hizib niki. Niki salah satu kemuliaan hizib niki. Hizib ada kena berkat ketulusan, keikhlasan Maulana Syekh. Okay? Beliau niki Bapak Ibu meskipun sudah pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dari Madrasah As-Saulatiyah, beliau tidak putus komunikasi, interaksi, keilmuan dan kewalian dengan guru-guru beliau di Madrasah Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Salah satu guru beliau yang sangat perhatian kepada beliau adalah Maulana Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad. Beliau niki setelah pulangnya Maulana Syekh, beliau menulis surat. Okay? Salah satu isi surat beliau niki adalah mengajarkan kepada Maulana Syekh bahwa pentingnya menjaga niat. Okay? Pentingnya menjaga niat. Nabi bahasan beliau di dalam surat beliau, ya, fa innal amal bidunin niat wasihun haf. Karena sungguhnya amal niki lamun diikuti dengan keikhlasan dan niat yang bersih, hanya seperti ibarat gambaran kertas robek, terkoyak dan terbuang. Oke? Makanya adik-adik niki yang mengaji dalam Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji menyebutkan
Ikhlas niki yang utama, bahkan menjadi ruhul amal. Niki menjadi nyawanya dari sebuah perbuatan. Kalau tiang kulungguh bisa menyaksikan sebuah perjuangan berlanjut atau tidak, lihat dari keikhlasannya Bapak Ibu. Okay? Alhamdulillah majelis Al-Um niki berlanjut dari yang sangat kecil, dari rumah beliau awalnya nggih. Dari rumah beliau tahfiz niki dulu. Lama kelamaan besar, banyak yang hadir, dibuatlah napi yang ribat dulu nggih. Ribat dulu. Zawiyatul Quran. Setelah terbentuk makin ramai terbentuklah majelis tiang kulungguh niki. Ribat kemudian majelis Al-Um niki. Niki adalah hal yang terus menerus. Niki juga menjadi tanda keikhlasan. Ada sebuah makalah Bapak Ibu. Makana lillahi dama wattasal. Wa makana li ghairillah inqadha wa infasal. Ulama berbahasa selaku amal, selaku pegawaian, lamun ganti dilakukan karena sebab Allah Subhanahu wa taala, dama dia akan terus baqa, dia akan terus abadi, wattasal dan terus berkelanjutan. Berarti ikhlas niki makana lillah. Bahasa ulama masyayikh di Mahat, makana lillah fahuwa muttasilun. Barang siapa yang barang apapun yang dilakukan karena Allah, maka amal niki akan nyambung, muttasil. Wa makana li ghairillah fahuwa munfasilun. Dan amal perbuatan yang dilakukan bukan karena Allah, pasti suatu saat ia munfasil, nggih, akan terputus. Nggih, anikilah Bapak Ibu, sekelas Maulana Syekh, sekelas waliullah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid diingatkan oleh guru beliau tentang ikhlas. Jadi itulah sebabnya terus tiang kulungguh jangan berhenti saling menasihati. Rakaat sampun toa Bapak-bapak Ibu mungkin arah doang kan selalu lupa. Ikhlas. Tanamkan dulu ikhlas. Kulungguh datang ngaji ikhlas, nawaitu ta'alluma linaili ridhaka ya Allah. Tiang menuntut ilmu, niatnya, motivasinya adik tiang kulungguh mau gama ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadir tempat niki Bapak Ibu sebenarnya tiang sangat ragu dan sangat sungkan, nggih. Kenapa? Karena tentunya di tempat niki yang hadir adalah para guru-guru kita, orang yang lebih alim, nggih. Bapak Ibu, tiang sangat ragu. Tapi niki adalah perintah dan mengisi kekosongan semata, nggih. Tiang sekedar mengisi napi yang tiang tahu saja. Tiang sempat bingung dan bertanya, napi ya tiang sampean, nggih. Napi ya tiang sampean, tiang yakin jamaah ieu jodoh ruun, nggih. Sampean tu lendang niki di pondok pesantren pasti ya hadir malik niki. Jadi tiang pikir-pikir napi kira-kira pembahasan materi yang pas, nggih. Yang nimbang masalah jenazah. Yang nimbang juga masalah pernikahan, nggih. Semua yang pertimbangkan, nggih. Bisa entah waktu nah bareh niki, nggih. Bisa entah waktu. Salah satu Bapak Ibu yang sering ditanyakan adalah tentang dalam pernikahan, babun nikah niki adalah tentang urutan wali. Yang dulu di kantor desa begitu selesai kajian bersama rekan-rekan pemuda mercusuar desa Sepit, ada salah satu yang bertanya, okay, tentang urutan wali. Lagu selesai niki tiang balik lagi ke Jakarta. Dan man sempat terjawab pertanyaan niki, okay? Tulak le Jakarta niki, uang kanara pengajian niki masalah, okay?